Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzina hamdul ulama min ahdihim nahadabil ummah. Wa qadamu bil mustaqim wa salata bihi ahlus sunnah wal jamaah. Wa sholli wa sallim ala kasibil ummah wa sabil ummah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Ashab al-fadil wal hikmah sayyidul alim al-fadil bersama Wakil Rais Suriah Jamiatul Ulama Pengurus Cabang Kabupaten Bandung Barat, kali sadar jajaran Rais Suriah, Al-Karam Katib Suriah Kabupaten Bandung Barat, Al-Karam Al-Mutaram Wahid Al-Kiram yang bagi Abid Kabubur kesana Pak Ketua Tanfidiyah Jamiatul Ulama Pengurus Cabang Kabupaten Bandung Barat, Agus Putri dihormat, tenaga muda, semangat muda, kerja luar biasa. Tapi dengan jauh inar luar dekat dijaga misi dan akhir kenal. Saudara jajaran Tanfidiyah, Bedung, para ketua Banom, dan hadir saudara. Ya, akhirnya MPC NU dan aparat MPC yang bagi habis sobat balan bakor di Cipasu. Kita beli beres-beres yang hanya ikhlas dan amanah. Jadi bergeser kepada bangkit untuk menang. Jadi pasukan yang ada jadi. Nanti terus pada dikasih misi ada Pak Menangun bisa jauh banyak lah ya dengan bulan di bisa beres ya kecil berubah. Sahabat saya Ketua DPC PKB Bandung Barat Kang Asep Dedi, Ketua Fraksi PKB Bandung Barat dan seluruh anggota fraksi yang hadir, Kang Sandi, Sekretaris Fraksi, Pak Bubun, Kang Wendy, Kang Agan, kami saudara, ini skuad politik Nahdiyin hadir semua, Kapungkur tinggi-tinggi dengan 2 kursi ini, 1 kursi ini naik dari 2, naik dari 4, naik 5 kursi. Kami nanti di Kabupaten Bandung tahapan tangan buat semangat perjuangan semua stakeholder Jamiatul Ulama di Kabupaten Bandung Barat yang bisa mewujudkan politik NU punya grade, punya kelas tersendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, siang ini dalam rangka Abdi Putra Kesepuh Yusufi. Bila ada yang menolak, ya, direkam ya cek ya. Bisa menolak, dia PKB nonton KNU di Nararaga. Jadi dalam rangka kami atau ya datang saya sendiri waktu itu DPR sekaligus wakil ketua umum PKB dan seluruh pengurus DPC PKB Kabupaten Bandung Barat datang ke orang tua, kemudian menyampaikan laporan-laporan selama ini dari sisi keberhasilannya. Tadi disampaikan kami membangun partai di Bandung Barat ini dari dulu dipandang sebelah mata, sama di Kabupaten Bandung juga. Perjalanan panjang saya di Kabupaten Bandung, tadi cerita ada yang nanya kenapa kemarin ada kejadian di partai gini-gini. Saya bilang bisa di Kabupaten Bandung itu bukan dengan perjuangan muda, bukan hanya terkesan air mata dan doma aku belajar menggunakan Aceh itu tuh ya, Aceh Wahid deh dengan tenaga doa pikiran bakat kita gitu. Sehingga NU ada grade gitu. Bukan dulu itu gak ada. Misalkan orang NU bisa ninjak Bromo atau orang NU bisa ninjak Al-Fathu gitu.
Ayo namanya gogoleran, kalau aku pek lain namanya. Kalau masuk semua ini kekuasaan cuma satu. Abdi 2009 Kabupaten Bandung Barat ini yang diambil oleh RU. Tapi pengalaman Abdi di Kabupaten Bandung ini, kami itu nggak siap. Yang Abdi juga kepala dinas, kalau benar kurutnya itu kan asli laporan deh. Makanya tugas Asep ini mencipta kader-kader untuk ke depan. Ketika berkuasa itu, jangan mana kepala dinas pertanian, Asep? Itu bisa ngomong. Jangan kepada pendidikan cara usoli. Itu mengatur ini gitu, gitu. Di bina karir lagi itu. Bukan Bandung Barat. Nggak jago kan? Di Kabupaten Bandung nggak jago kan? Malaikat Ijroil nanti Kabupaten Bandung jadi benar-benar. Lu nggak juga itu matikan loh. Lalu saya tadi di mutasi ke bukan mutasi ke lain juga. Tapi ada boleh jaga soal dulu sih. Boleh jaga soal dulu. Abdi ini dalam rangka mewartos kasih. Ya, saya sampaikan ini saatnya benar. Kita merajut soliditas kekompakan. Kami ingin Jamiah dan Ulama Kabupaten Bandung Barat lebih menjadi pilot project membina umat dari sisi kejamiahan, jamiah dunia dan bisa iktisodiyah. Sekarang ini udah mulai bergeser. Ya teman-teman Ansor kebetulan sekarang ketumnya lebih dekat dengan Adin, ingin dia berbicara lebih mindsetnya itu Adin itu kan tolong bantu tentang ekonomi. Sering diskusi dengan Adin itu, ingin bergeser kepada bagaimana membawa kader-kader Ansor ini tidak jadi kawalan alas. Ya. Kan Adin nggak mau gitu dipandang sebelah mata RU PKB itu. Nah, pilot project kami di Kabupaten Bandung ini ingin ditolakkan ke seluruh di Jawa Barat, bahkan di seluruh Nusantara. RU itu pemimpin Pak, gitu. Makanya kamu ke Kabupaten Bandung tepak dada Bapak di gedung Pak Kartiya orang RU gitu kadang-kadang di Galabur Pak tahu. Tapi benar itu ke Kabupaten yang jadi kepala dinas. Masih gitu katanya. Semua. Jadi dalam kesempatan ini ya maka ya kajian di putra kajian saudara yang masih jadi semua buat ngobrol terkait dengan mudah bangun mengadakan ke beliau-beliau ini DPRD Kabupaten Bandung Barat namun dipencet urusan finansial apa karunia DPRD mah makhluk yang paling mengkhawatirkan ya. Sudah Perpres 33 gitu perjanjian dipotong 50% gitu. Jadi coba cakap profesi gitu. Terus masalah berbeda kayak DPR gitu. Jadi ke depan itu jangan sampai kosong DPRD provinsi. Ya. Punya DPRD provinsi satu aja udah lengkap masih. Mau bangun infrastruktur apa? NU di Kabupaten Bandung Barat. Ya, Abdi kan sudah punya kebanggaan melihat Bandung Barat, Kabupaten Bandung sekarang. Dan Kabupaten Bandung itu kantor RU-nya di depan sekolah SMP Muhammadiyah. Tapi kita kan 4 lantai. 4 lantai itu. Walaupun lebih oke, ya dalam tahap pembahasan dalam ekonomi masa yang beli seperti ini. Supaya enggak gitu. Saya parkir di depan lumayan, bukan parkir karena gitu. Namun temerek kemana itu Kabupaten Bandung itu ya alhamdulillah tapi semua kami punya kebanggaan. Dapil dua-duanya NU punya kantor, PKB dua-duanya punya kantor. Jadi itu satu kebanggaan. Karena apa? Partai lain mereka pikir lima seorang yang kantor. Kalau partai lain udah bikin NU bang. Taruhan di mana air parlemen anu dalapan anu di Senayan aya itu bikin NU wah aya pak. Itu atau bikin madrasah gak ada waktu. Abdi itu ada ketua DPR dan orkestra. Sekarang terlihat semua guru madrasah ini MI, MTS, alias terkait bos, terkait efisiensi. Yang bikin ini siapa? PKB. Abdi langsung terima Gus Yusuf itu ketua bidang pesantren dan madrasah, perintah langsung. Gus itu bikin perintahkan wakil ketua DPR Coen dan Parnas Sopa. Ini ada
usulan dari bawah teriakan mengenai bos untuk itu dipotong. Nah, jadi bilang Gus tenang, nggak usah repot dulu, karena ini masih bola rekonstruksi. Akhirnya kami bicara dengan Ibu Menteri Keuangan, bicara dengan Wakil Menteri Keuangan Pak Thomas, dengan Pak Suhasil, bicara juga dengan Pak Menteri Agama, silakan rapat ulang, relaksasi. Akhirnya dari 14 triliun Pak yang dipotong menjadi 9,2 gitu, bos itu kita kembalikan. Tapi bertahap. Ayah bikin madrasah Pak. Narohan abah pasok saksian ending kabah anggaran di mana di DPR. Ayah tadi ngomong madrasah pesantren mana kecuali ada pasukan api. Hari itu 10 tahun pegang palu Pak. Pegang palu atur uang dari 2.800 triliun APBN itu sampai ke ayeuna 3.600 triliun. Itu habis 10 tahun Pak pegang palu itu. Tidak ada yang berbicara teriak bagaimana tentang nasib pesantren, kemudian rekognisi tentang anggaran segala macam ayat. Nah, makanya ya adik titip nih semua adik-adik di sini, tadi sama di setiap keliling daerah itu menyampaikan kepada seluruh pengurus PC, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Sudahlah, biarkan kalau misalkan ada hal-hal yang terjadi perbedaan kan. Istilah lain itu rahmah, biar menjadi sebuah kekayaan intelektual yang harus dikelola dimiliki. Kalau misalkan ada gesekan apapun itu bukan dari bagian kita, ya. Makanya soliditas dan kekompakan ini perlu kita jaga. Untuk apa? Goyahna itu benar. Tapi barang-barangnya sudah tahu pada Bandung. Ya. Karena Kabupaten Bandung itu dari APBD 4,2 triliun sekarang 7,2 ya. Semua guru ngaji 500.000 dalam bulan Napi Jawa BPJS Kesehatan dan Kerjaan di Pak Bayar dengan APBD. Nah, di Bandung saya dia. Ya. Karena apa? Kalau bukan kita PKB mah yang itu masih mindsetnya yang ngurus aja kan. Ngurus guru ngaji. Gambar ayah di Kota Bandung kalau sih itu kan di Bandung ayahnya tak pikir ngurus guru ngaji, wow, ya, lupa lama, ayo lah sama bupati PKB di NU itu ngurus guru ngaji 17.800 kami ngurus guru ngaji. Sekarang ya alhamdulillah apapun dalilnya mau sekarang dititip sebagai dititip guru ngaji masuk sekolah segala macam berbanding kayak aliran. Karena untuk program seorang bupati bikin platform atau program apa bikin misi-misi itu harus dilegalisasi dalam sebuah bikin policy yang nanti karena apa ini anggaran negara asalnya anggaran keuangan haji hijau, tapi dari mulai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan di ujung ada pemeriksaan, namanya pos audit. Nah, Rumawi, bapak-bapak kami menerima program dari KD, dari Kemenang. Kemarin ya kurang-kurang dijagaan mah. Ya banyak menerima program dilakukan ajaran pakai di sholat, antri di Polda, ya mana? Anda belajar orang maka hijau. Kedua, itu kok banyak kiai yang ketua ini, dari tadi ini di Krinsus di sini. Urusan apa itu? Ketua. Waduh, siapa lagi gitu. Jadi jangan sampai. Nah, kenapa? Urusan anggaran itu dari mulai penganggaran, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pemeriksaan itu ada pos audit. Berbawi, APBD semuanya anggaran-anggaran laporan Pemda itu tidak berhasil. Kadang-kadang kan hari kebalikan kan sekolah dengan cara tulang budi, ya, cucuk pedah di barang itu kira. Makanya bapak-bapak kalau bikin laporan sambil di latihan itu. Nah, kami ABG, kenapa guru ngaji masuk sekolah? Banyak yang teriakan kemarin karena season, wah, mereka mah ada gaji senang gitu. Dalam itu nunggu nama kebijakan mau air. Ya tapi dari ngajar tersalah, jangan malil gitu, kena halal gitu. Ya, yang penting ada catatan guru ngaji masuk sekolah. Anggarannya kenapa? Betul, abdi itu pimpinan beranggaran. Kalau ditaruh di Pak Kemenang, hibah bentuknya hanya sekali, nggak bisa kan Makanya ditaruh di distrik.
kita dipedankan di distrik itu harus masuk di nomenklatur sekolah. Ya bayangkan guru ngaji masuk sekolah. Mana kita kalau oleh bapak dan Anda tidak selesai naik apa di mana di sekolah itu. Sebab itu mencari guru itu tidak mudah. Bupati Bandung, Sekda Bandung, Kepala Dinas Bandung waktu itu ya. Yang ngajak video conference siapa? Dirjen Terima Dirjen diajak apa untuk melegalisir ini. Bapak-bapak, kalian itu kan harus berjalan saya. Jadi tolong pecahkan. Ini Bupati Bandung punya program gini. Langsung diskusi pakai skema ini Pak. Bisa. Airnya bisa Pak. Pakai skema udah aja. Sebab apa? SM yang jadi, Bapak, lagi jalan roke ya. Maka mau ngariin sekolah, ayo dibawa ke mana? Kalau mau naik ke mana? SM kenapa ke mana? Tapi nggak beda aja. Lamun ngariin sekolah, atau dibawa ke mana? Ayo MI, MTS, kita dulu. Saya nggak beda. SM menang Bandungan. Saya kami. Maka kami bikin sekolah gratis di mana di Gunung Manik. 3 kali makan udah pesantren 350 gratis gua minta. Sekolah nomor SMP jadi siapa? Nah apa aja itu MTS di Alia, bung, esek tambah 2. Saya bener deh. Terusnya, so baru ke MTS, esek dibantu aku kemana bisa? Tapi lain kembali ada kesalahan penerjemahan. Asdem dan kawan-kawan gak bisa bantuan bapak-bapak untuk ke MI, MTS, gak bisa. Bantuan atau bupatinya keluarkan itu dikarang di penjara. Karena ada SMN dati yang mencabut. Padahal betul Pak jelasin, itu Pak tukang yang kebijakan undang-undang APBN itu habis. Padahal fungsi pendidikan agama itu bukan fungsi agama, tapi fungsi pendidikan yang termasuk didelegasikan ke. Bukan kan ada setelah reformasi itu ada 6 lembaga yang vertikal, ada yang didelegasikan ke bawah. Di antara Kementerian Agama tidak didelegasikan urusan agama. Itu pusat. Makanya Kementerian Agama lain anak buah bupati, anak buahnya Menteri Agama. Mau bisa diajak bupati mana-mana, mau dipecat ya sekarang Menteri Agama. Gitu Pak, paham nggak? Ya. Nah, makanya Asdem dan kawan-kawan, Kang Wendy, semua kawan-kawan nggak bisa bantuan bapak-bapak selama surat edaran Mendagri belum dicabut. Haji jujur, nyepak anggaran 900 triliun Pak sehari selama 5 tahun. Berapa SMP, SMA, SD, SMP, SMA lupa diperbaiki. Abi di Bandung Barat kurang lebih ada mungkin 160. Rata-rata satu SMP dari 100 sampai 1 miliar. Karena Palu banyak. Dan di bawah Kemendikbud. Lalu di bawah Kemenang, mau bisa asup ke nomenklatur Palu Abeta. Kenapa? Di bawah Kemenang. Kemenang itu ya karena vertikal tadi. Lalu Kemendikbud kan ada dinas pendidikan kebudayaan di bawah, betul kan? Itu masukin di sekolah ya. Nah, itu. Jadi kalau SMN tadi sekarang belum dicabut, ya paling juga nanti berlandasan pada undang-undang pesantren ya bisa bantuan pesantren lah, tapi nggak bisa besar. Kalau mau Bapak Ibu sekalian demo Pak Mendagri, Pak Mendagri juga saya ingatkan, Pak Mendagri itu fungsi pendidikan, jangan dicabut. Kalau fungsi agama ya silakan, itu urusan kewenangan pusat. Tapi urusan pendidikan berikan supaya bupati, wali kota, gubernur bisa membantu. Ini ada kesalahan. Jadi baru tampak itu kemarin tahun-tahun terakhir. Nah, itu karena yang tukang komplek nomenklatur undang-undang APBN seperti itu. Jadi bagi bapak-bapak nanya ke, wah udah pilih bupati iya bakal menang ke bantuan MI dengan MTS, jangan harap gak bakal bisa. Di nama bantuan anak ya maka di atas status miskin, nggak bisa. Gitu. Jadi tahu beliau. Nah ini kan disosialisasikan Pak Ketua, Kepala, ini Kepala tahu.
Masa malah nggak bisa. Kalau misalkan akhirnya kalau tiba-tiba wae kematuan gitu, nah itu prosesnya kan harus dari pusat, dari bosnya ini, dari medis di sana. Sedangkan anggaran medis Pak, kita 55 triliun dipotong 14 triliun. Maka bapak-bapak yang tidak bapak, itu bos S, sama dia bos MI bos Alia gitu, 14 triliun. Nah, kami akan kembalikan 9,2 triliun. Cuma ya, masalah sekarang tunjangan-tunjangan bayangkan atau guru madrasah mah itu kan tunjangan profesi segala macam pasti agak terkendala sedikit ya, dengan efisiensi ini yang kan satu syarat kalau dari ibu pak dijamin lembaga dari siapa batu ibunya di tarbiyah gitu coba jadi sarjana pertanian, sarjana ekonomi, itu butuh menteri keuangan atau ya, Mesti Mulyani perlu diganti. Ayah jadi Barat sama menteri keuangan. Dan aku lulusan UIN, menteri agama, nanti oke, anak fiskal, ayah, UIN, ajar UIN dan keuangan syariah. Nah itu jangan Pak Kiai, Abi kita bawa sekalian itu coba. Satu, pendidikan kita jangan ketinggalan. Mengelola pendidikan ini penting Pak. Ya, tetapi harus mengelola pendidikan tadi skemanya, terutama ini yang diulatkan Ma'arif itu yang bukan saja. Ambil itu pun ya, jadi harus belajar. Gak apa-apa belajar dari yang hal-hal baik. Muhammadiyah itu gimana nggak kuat. Jadi kalau bantuannya itu, yang nyari bantuannya langsung ke kementerian, kadang-kadang nggak ambil. Untuk soal bantuan itu ada koordinator, misalkan Ma'arifnya di Muhammadiyah itu ada, langsung SMP Muhammadiyah itu udah terima langsung, udah mereka terima aja, udah terima, berarti ada yang urus. Nah, jadi Ma'arifnya memang harus jalan, tapi lamun ayeuna mereka bantuan urusan ada MI jeung MTS ada ampun nabi. Tapi kalau misalkan SD, SMP, SMA di bawah Kemendikbud ya maka nanti dengan Pak Kiai lah tetap harus melalui nanti teman-teman PKB dengan Pak Kiai dengan Ketua itu yang akan koordinasi. Kebetulan kan Korabdi itu ya ada pendidikan di Komisi 10, ada kesehatan di Komisi 9, ada agama dan sosial di Komisi 8. Nah nanti ke Pak Sekjen PBNU minta nih teman-teman yang sering ketemu. Jadi kamari paling diremang keulangan dengan terukur. Bos, PKH di Bandung Barat harus dirombak diambil NU semua itu berguna. Karena di bawah dia. Jadi lumayan kader-kader Ansarudin jadi kader-kader PKH. Kemudian apa? Tepungan ya kan. Jadi udah mengangkat di media sosial kayak gitu. Ya, itu kali gua besok dia ya. Pokoknya sampai dan gue jangan di ya. Juga terserah jujur gitu. Nah jadi kalau bisa teman-teman kan ketemu sampaikan izin Pak Mensos ini harus dirubah nih, kemarin masih banyak kader orang itu lah kadernya PKH ini kader-kader kita kader mereka muslimat fatayat banyak harus jadi pendamping PKH itu kewenangannya bisa mulai Yusuf sekarang ini cocok kan? Nah itu menempatkan orang itu kan kalau PKB tugasnya seperti itu kan. Yang ini tuh yang di benak beliau itu di mesin itu tidak ada lain apa penempatan kader-kader terbaik. Tugas itu Pak Dr. Roni mana yang harus di ombudsman, mana yang di KPAI, mana yang jadi rektor ini itu tugasnya PKB. Nah ini yang lebih rektor itu udah banyak saya. Ya tugasnya politik seperti itu. Ya, jadi istilah lunas alam tauhid mungkin dunia, umroh, bukan hanya umroh, siasa itu. Ya bikin istislah gitu. Ya kan takrifnya siasat itu kan Pak, rasanya istislah nas alat tauhid mujin dunia mau. Bagaimana membuat kemaslahatan di antara sesama manusia itu untuk menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ya dunia kan diurus, calon pemenang gitu kan. Betul kan? Nah, kan kayaknya harusnya generasi ke berbeda kan dari negara. Tapi sebabnya itu aja ya baru-baru berjalan kaki gitu kan ya. Tidak Aceh kalau ini berangkat kepala dinas di Bandung. Kalau tiba-tiba isu berangkat kepala dinas DPMD salah banget di Aceh tadi balikan di Bandung Barat.
gitu kan Pak. Nah, jadi yang tugasnya Pak politik seperti itu. Bayangkan, Pak Prabowo bilang, ini 800 BUMN itu harus jelas siapa yang ngurus dan kontribusinya terhadap negara. Orang partai jelas semua udah orang partai yang dipikir udah berkonsentrasi dan mikir bahwa adalah itu menurut lebaran minimal selalu bukannya gitu kayak lu gitu aku repot mungkin dia sudah BPD lebaran dan ya masyarakat penggede ayo kan dulu jadi Bapak Sofian kayak jadi DPRD jangan itu paling makhluk paling mengkhawatirkan itu DPRD kabupaten se-Indonesia asli loh. Itu presidensi perjanjiannya belum Perpres 33, belum pajak progresif, 23%. Mana karunia untuk menteri Barawata rumah sakit di Setiap. Pertahankan gengsi itu ya saya kurang-kurang kita sampai saya. Kalau kurang-kurang. Nah itulah. Jadi ayo maka nanti ada forum silaturahmi pasca Boboran. Nanti mungkin terkendala dulu pribadi saya lawan selatan menanak gerak. Selesai itu maka bikinlah event apa mau ngelakor atau apapun nanti resmi sebagai wakil ketua DPR nanti biar dicatat dalam lembaran negara BOG nanti bikin apa atau misalkan berpikir tentang pendidikan kalau misalkan Bapak Ibu pada seminar butuh sekjen Kemendikbud tinggal bilang kami yang bawa nanti mau bikin seminar di sini tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Ada RKKN juga di sini. Ya, RKKN lupa nggak? Berapa perlu sekjen Kemenkes lalu bawa ke sini. Biar masyarakat yang tahu. Tidak perlu Menteri Agama harus bawa ke sini. Dibawa ke habis karena dibawa habis semua 8, 9, 10 itu. Menteri Agama, Menteri Sosial, BNPB, makanya kami kalau berencana saya dengan telepon Mensos itu siapa yang bergerak. Terus datang apalagi ada yang tawarkan belum kan jadi diseleksi gitu karena apa ya uangnya mereka bukan triliunan loh Pak triliunan berbantuan begitu Pak maka itu jalan di DPR RI pakai yang di DPR RI kami mencetak 2 kursi DPR RI itu bukan anak muda Pak bukan kami beret kemarin Pak jadi hari ini kepala kemenang energi guna cara kita semua orang politik ya dia sudah berubah mengaktif panon komando dari angka dengan buka aplikasi kalkulator atau dan politik bukan kalkulator mereka sudah mengambil bisa jadi gitu namun lupa itu nanti mau jadi gitu. Makanya bukan tenaga ringan Pak kemarin kami cetak 2 kursi DPR itu ASMD digenjot kami semuanya dengan teman-teman makanya ke depan nanti 2029 itu mungkin doa di para kiai daerah dengan rencana minimal 10 kursi Pak. Lampung 10 kursi mah pas rektor kada batur menjadi bergerak berapa gaya aya tadi dari baru koalisi makanya. Benar ya gitu ya. Nah, itulah. Minimal 10 kursi dan habis ya. Nah, nanti makanya kolaborasi siapa yang dari NU yang mau maju ya yang punya suara minimal 5.000-an lah. Kalau dalam satu dapil itu ada berapa 10 kursi? 11 kursi 55.000 bisa jadi kursinya 55.000. Nah itulah Pak Inten Abimah dia putra Kasepuh yang bersilaturahmi dari Sakatenan apa yang diinginkan oleh NU itu terutama di Bandung Barat tadi kan Profesor karena sudah jelas supportingnya kalau kegiatan terutama di DPR semua program sosialisasi bukan hanya di PKB nanti berbagi juga dengan OPD yang ada di Bandung Barat itu dengan ada ulama ya ini teman-teman karena mereka yang punya kan Bapak mau bisa ngedorong kepala dinas tadi dia makan karena mitranya termasuk kami juga banyak nanti bisa sosialisasi tentang kalau perlu pengetahuan tentang BPJS Kesehatan maka di BPJS Kesehatan boleh dibawa hadir nanti ada lebaran ya lebaran kita bikin jadi ajengannya bisa sering mengumpulkan semua kader-kader NU di sini atau nuhun apunten mukasihun kun masofa dan makadar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.